Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yati. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, ibu bapak di rumah. Dan pada kali ini kita masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Untuk itu mohon pembelajaran kali ini Ananda simak karena sebagai pengantar dari pembelajaran terkait dari pembelajaran seni budaya, namun kita saat ini konsentrasi di seni rupa. Mungkin di kelas atau di grade sebelumnya Ananda sudah belajar seni musik ya, seni audio, dan dalam lingkup seni itu juga ada seni visual, yaitu seni rupa. Seni rupa masih dalam ranah seni, gitu ya. Karena seni sendiri itu lahir dari hasrat dalam diri kita, dalam diri seseorang, dari pengalaman hidupnya, dari pengalaman estetikanya, dalam berekspresinya, dalam menciptakan sesuatu produk maupun dalam suatu karya. Tentunya nantinya kita akan banyak berkarya, karya seni rupa, karena akan disitulah kamu dapat pengalaman dalam berkarya, mengcreate sesuatu bentuk, sesuatu visual menjadi wahana atau wadah berekspresi atau bersosial gitu. Seni itu produk keindahan di mana manusia berusaha menciptakan sesuatu yang indah. Itu secara naluriah kamu juga pastinya lah dalam kehidupan sehari-hari menampilkan keindahan, menampilkan kesan atau pencitraan diri. Begitupun yang terjadi dalam masa-masa manusia purba pada saat itu. Di sini ceplakan tangan di Sulawesi ya, di Gua Leang-Leang itu ditemukan beberapa cetakan tangan yang bisa dikatakan itu karya seni rupa primitif ya, atau awal-awal karya seni gitu. Karena sifat dalam seni itu juga sebagai media berekspresi, dan terutama juga sebagai media untuk pengakuan terhadap keagungan atau keesaan Tuhan yang Maha Kuasa. Menurut Pekerti dan kawan-kawan, seni adalah kegiatan manusia untuk mengekspresikan pengalaman hidup, kesadaran artistik yang melibatkan kemampuan intuisi, kepekaan indera, rasa intelektual ya. Jadi seorang seniman itu ternyata orang-orang yang intelektual, kreativitas, terampil karena dia memiliki skill-skill tersendiri ya dalam berkarya, dalam kekhasannya dalam berkarya, menciptakan sesuatu produk maupun karya seni rupa. Tentunya seorang seniman itu cerdas, atau seorang desainer itu cerdas dan unik ya, karena dia memiliki suatu dan terus mencari jati diri dalam berkarya untuk kebutuhan personal, untuk berekspresi ataupun bersosial. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah keindahan sehingga dapat menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya. Oleh karena itu, perbuatan manusia yang dapat mempengaruhi
atau dapat menimbulkan perasaan indah itu sendiri. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan ruang lingkup seni, ya, itu tadi kita sebutkan seni musik, ya, seni rupa, adapun seni tari, adapun seni-seni yang memang di sini dalam kombinasi beberapa seni tari. Seni tari, seni musik, dan seni rupa itu jika dikombinasikan atau beririsan dengan seni sastra, karya-karya sastra itu menjadi sebuah karya pertunjukan atau teater, seperti itu. Dan kita akan di sini membahas seni rupa. Kita fokus di seni rupa. Apa sih seni rupa itu? Seni rupa itu seni visual yang memang karyanya bisa dilihat atau dinikmati melalui panca indera penglihatan. Ya, seni itu terdiri dari dua kata, yaitu seni yang berhubungan dengan proses kreatif itu sendiri dalam mencipta, dan kata rupa yaitu wujud visual. Seni rupa adalah cabang seni yang diungkapkan dan diciptakan melalui media visual atau media rupa, dan tentunya dapat dilihat oleh mata dan biasanya dapat pula dirasakan oleh rabaan. Bahkan seni-seni saat ini di era kontemporer saat ini, bahkan seni-seni rupa konteksnya udah multidimensional, ya. Audio maupun media-media lain itu bisa saja menjadi bagian dalam karya seni rupa itu sendiri. Kayak contohnya di sini ini salah satu karya seni lukis maestro surrealisme di era modern, yaitu seorang pelukis dari Spanyol, Pablo Picasso. Dia bergaya surrealisme. Seni rupa tidak hanya berhenti pada produk visual saja. Artinya di sini terdapat banyak sekali jenis media seni yang pada akhirnya menggabungkan dan beririsan dengan media lain. Seperti yang saya katakan tadi, berkaitan dengan seni suara misalkan menjadi karya seni performance art, ya. Kemudian muncul pula produk visual yang dapat diraba materialnya seperti karya lukisan digital misalkan, ya. Jadi karya seni lukis digital itu kita sudah screen, ya. Jadi menggunakan screen untuk mengapresiasi karya tersebut, atau layar, atau bisa saja monitor, seperti itu. Apa yang dimaksud seni rupa juga berubah ketika ditinjau melalui fungsi wujud dan terus berkembang mengikuti zaman. Jadi seni itu selalu berkembang menurut zamannya, ya. Nah, ini bisa dikatakan seni kontemporer apresiator menjadi bagian dari karya tersebut, gitu. Bisa saja karya-karya seni rupa kontemporer saat ini bisa menggunakan unsur-unsur lain, apa yang saya sebutkan tadi. Ini merupakan salah satu karya media art, atau ada juga beberapa karya-karya instalasi art. Pembagian seni rupa dalam perkembangan budaya di Indonesia, kita mengenal seni rupa klasik, tradisional, modern, dan kontemporer. Apa sih seni rupa klasik? Seni rupa klasik itu hadir dan berjaya di masa lampau, ya. Memiliki pola-pola estetika tersendiri yang khas dan tidak berubah sejalan perkembangan budaya. Contoh pada periode zaman klasik ditandai dengan karya-karya zaman kerajaan Hindu-Buddha. Di Nusantara, Indonesia itu sangat banyak sekali peninggalan-peninggalan karya-karya klasik
Selanjutnya seni rupa tradisional. Nah, karya seni rupa tradisional di sini ya berlandaskan sikap atau cara berpikir atau bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma, filsafat, adat, kebiasaan. Nah, biasanya kita menemukan karya-karya ini di motif-motif atau di ragam hias Nusantara yang turun-temurun itu memiliki filsafat ya, atau memiliki makna-makna tersendiri ya, makna tersirat maupun makna tersurat. Selanjutnya seni rupa modern. Nah, era seni modern terutama di barat itu sekitar 1870-an sampai 1970-an, dengan perubahan masyarakat Eropa menjadi masyarakat industri ya. Jadi revolusi industri itu memberi dampak juga pada budaya, juga pada ilmu pengetahuan, bahkan seni termasuk di dalamnya. Dalam konteks Indonesia, seni rupa modern di Indonesia itu ditandai oleh kesadaran tentang gagasan kebangsaan ya, lahirnya Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Dan pada saat itu banyak pelukis-pelukis Indonesia itu terpengaruh. Jadi karena memang kolonial itu membawa pengaruh seni juga ya. Ya udah saat itu bagaimana pelukis-pelukis itu diarahkan untuk melukis dengan genre atau gaya visualisasi yang elok, atau dikenal dengan Moi Indie, Indonesia Indah. Nah ini mendapat pemahaman oleh beberapa pelukis perjuangan yang beraliran realisme. Jadi tersadarkan pelukis-pelukis bagaimana melukiskan perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari kolonial pada saat itu. Jadi sama dalam seni-seni lain, perkembangan seni lain, ternyata perbedaan paham itu menjadi suatu perkembangan atau pertumbuhan, menjadi terciptalah style tersendiri dalam seni rupa modern dan sebagainya. Seni rupa kontemporer, seni rupa yang dicipta terkait pada berbagai konteks ruang dan waktu yang menyelimuti seniman, audiens, dan medannya. Istilah seni rupa kontemporer sendiri berasal dari contemporary, kata contemporary, yang ya bisa dikatakan seni rupa kontemporer itu seni rupa yang kekinian atau saat ini berkembang. Dan seni rupa kontemporer tidak dapat diterjemahkan begitu saja dalam seni rupa saat ini, karena memang saat ini seni rupa kontemporer masih mencari identitas ya, masih mencari identitasnya. Seniman-seniman saat ini masih berkreasi, mentreatment, terutama beririsan dengan kemajuan teknologi saat ini. Makanya banyak terlahir karya-karya kontemporer yang sifatnya sudah multidimensional, seperti karya-karya instalasi art ya, atau merupakan karya-karya yang sifatnya ada juga karya memanfaatkan media-media lain yang para seniman mencari terobosan-terobosan atau berpikir kreatif. Secara tinjauan akademik seni rupa dibagi menurut tujuan, fungsi, dan hasil akhir. Nah ini seni rupa itu terbagi menjadi dua ya. Namun beberapa sumber juga menyebutkan ya terbagi menjadi tiga ya.
Namun di sini eh, dalam materi saya membagi menjadi dua, ada seni murni dan seni rupa terapan. Ya, seni rupa terapan itu termasuk di dalamnya ada desain, juga ada kriya gitu. Namun kriya juga sebenarnya juga bisa juga sih menjadi masuk ke dalam karya seni murni jika ada juga seni kriya murni seperti itu. Lalu di sini seni murni contoh-contoh karyanya seperti seni lukis, seni patung, seni grafis. Dan dalam perkembangannya juga saya sebutkan tadi ada seni kriya murni gitu. Oke. Seni rupa murni. Seni rupa murni itu mengutamakan nilai estetika dan ekspresi individu dari seniman. Seni rupa murni adalah seni rupa yang mengutamakan keindahan dan keunikan karyanya tanpa memperhatikan fungsi dari benda yang diciptakan. Jadi pure art ya, atau fine art, seni rupa murni itu memang bagaimana seorang seniman mengeksplorasi nilai-nilai estetikanya tanpa mempertimbangkan fungsi pakai. Contohnya seperti lukisan, patung, itu pun ada juga seni grafis juga termasuk di dalamnya. Seni rupa terapan. Seni rupa terapan di sini karya seni rupa yang dibuat dengan pertimbangan utama untuk memenuhi fungsi praktis atau fungsi pakai atau nilai guna sebagai benda pakai yang menjadi sorotan utama dengan mempertimbangkan nilai keindahan. Tetap ya, walaupun dalam seni rupa terapan karya-karyanya tentunya bisa titik beratnya pada nilai guna, namun juga mempertimbangkan nilai estetis dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Tetap landasan seni murni yaitu estetika sebagai sebuah acuan gitu. Jadi seorang desainer baiknya dan idealnya, walaupun posisinya tidak berada di dalam seni murni, namun dia harus tahu juga prinsip-prinsip seni rupa gitu, perkembangan seni rupa. Seni terapan. Nah, di sini seni terapan itu pencangkup perancangan gambar hingga benda pakai yang diterapkan untuk kebutuhan tertentu. Jadi kalian pernah dengar, kamu lagi apa sih? Ini saya lagi mendesain sesuatu nih. Kalau dalam percakapan sehari-hari seperti itu. Oh, gue lagi ngedesain ini nih gitu. Jadi perencanaan gambar gitu ya, untuk benda pakai. Nah, dalam perkembangannya contohnya seperti desain grafis ya, di DKV, interior design, desain produk, maupun desain tekstil dan desain-desain lainnya. Bahkan dalam perkembangan teknologi saat ini seperti desain web juga termasuk dalam karya-karya desain. Dan kita juga nanti profesi apa lagi ya? Karena memang dalam perkembangan saat ini bahkan ketika kamu saat ini belajar, kamu juga nantinya akan menemukan profesi-profesi baru gitu yang saat ini belum ada gitu. Ya seperti zaman dulu Mas, ada seorang desainer web gitu. Dalam perkembangan zaman ternyata desainer ada juga loh, desainer web, ada juga loh desainer aplikasi misalkan seperti itu. Seni terapan. Nah, seni terapan di sini identik dengan kata kriya ya. Seni kriya. Seni
kriya terapan atau craft gitu. Atau seni kerajinan tangan. Memang seni kerajinan tangan di sini memerlukan keterampilan tinggi atau keunikan muatan lokal sih. Titik beratnya pada muatan lokal hasil dari biasanya dari wilayah atau tempat di mana ada sumber daya mentah, lalu di situ biasanya ada seorang kriyawannya, ya, atau seorang pengrajin seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, karena seorang kriyawan itu didukung oleh potensi wilayah lokalnya, seperti misalkan Pekalongan dengan batiknya, lalu Pleret ya dengan gucinya gitu, dan dan banyak juga beberapa daerah terutama di Indonesia ya, yang memiliki kekhasan seni kerajinan tangan. Nah, jika ditinjau dari hasil praktek seni rupa, produknya hasil praktek seni rupa, itu yang dihasilkan ada dua, yaitu produk pengetahuan dan karya seni rupa. Ya. Jadi ketika kajiannya hasil dalam praktek seni rupa itu ada produk pengetahuannya dan karya seni rupanya. Pengetahuannya berupa tulisan, presentasi, proses dan riset, program acara seni, atau jasa. Gitu. Lalu untuk karya seni rupanya itu hasil perwujudan ide dan konsep dengan menggunakan medium dan teknis seni rupa. Gitu ya. Ternyata dalam belajar seni rupa itu ya tidak hanya praktek, namun perkembangan ilmu seni juga didukung oleh seorang apresiator, seorang kurator, seorang kritikus seni yang dalam perkembangannya membuat tulisan, mengkaji sebuah karya, dan akhirnya menjadi sebuah ilmu yang beriringan dengan karyanya. Ya, karya dengan ilmu atau referensi yang selalu berkembang dan saling terkait satu sama lain, gitu kan. Bahkan saat ini sedang populer juga manajemen art. Ada juga profesi seperti konsultan seni rupa misalkan, atau kurator, atau penyelenggara pameran dan sebagainya. Ini ada jenis-jenis medium yang umum digunakan pada karya seni rupa Indonesia. Ada lukisan, ya, fotografi, gambar, seni patung, seni grafis, seni tekstil serat, karya mural, keramik, instalasi art. Itu objek yang disusun menjadi sebuah karya yang memiliki komposisi dan konsep tertentu. Begitupun media art yang biasanya memanfaatkan perkembangan teknologi atau mengembangkan ide-ide beririsan dengan unsur seni lain, land art, dan juga performance art. Jadi seorang performance art ini menggunakan tubuhnya atau menggunakan dirinya bagian dari karya itu, seperti ini. Ini nantinya akan kita bahas di topik selanjutnya ya, untuk jenis-jenis medium ini.
Seni rupa itu memiliki unsur-unsur pendukungnya atau pembentuk. Nah, unsur-unsur pembentuk atau unsur fisik dalam seni rupa itu yaitu ada titik, ada garis, ya. Titik menurut saya perlu menjadi unsur seni rupa. Memang kadang ini beririsan dengan titik sama bidang itu saling beririsan, artinya titik itu kan kita melihat poin ya, poin itu kalau di zoom poin tersebut dia menjadi bidang lingkaran gitu. Namun di sini saya rasa penting, jadi di sini saya tampilkan titik merupakan unsur penting dalam seni rupa. Garis sangat dasar dalam seni rupa, dia bisa menciptakan suatu kesan tertentu, ada memiliki dimensi datar, memanjang, sifat khusus seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, merombak, yang menghasilkan suatu kesan dalam sebuah karya. Gitu kan. Selanjutnya bidang atau bentuk. Dari titik menjadi garis, dari garis sering berhubungan menjadi bentuk atau bidang. Nah, di sini bidang menunjukkan wujud benda yang datar, gitu. Yang tampak memiliki volume, meskipun pada seni rupa 2 dimensi volume tersebut hanya ilusi, gitu. Ini penting untuk bidang ya. Selanjutnya ada volume. Volume dalam karya seni rupa 2 dimensi berarti kesan atau dimensi dari objek atau background. Gitu. Namun ini contoh dari karya 2 dimensi kan, tapi kita bisa terkesan itu seperti ada volumenya ya. Arsirannya seperti kita melihat seperti 3D ya, gitu. Seperti baskom ini berada di atas dari kotak ini, gitu. Jadi itulah kalau dalam karya 2 dimensi. Namun kalau dalam karya 3 dimensi, ruang ini atau volume itu menjadi suatu unsur yang sangat penting ya. Karena dalam karya 3 dimensi itu panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu. Selanjutnya tekstur. Tekstur ini menunjukkan kualitas taktil atau kualitas suatu permukaan objek. Jadi kita mengenal ada 2 tekstur, yaitu tekstur nyata dan tekstur maya. Ya, tekstur nyata di sini yang real ya. Gampangnya ketika kita melihat kayu, kita pegang, memang bertekstur sesuai dengan apa yang kita lihat. Ya. Namun kalau tekstur semen maya itu hanya kesan. Jadi saat ini banyak juga ya produk-produk, misalkan seperti karpet sintesis atau kayu sintesis, kesannya bertekstur dari jauh, pas kita pegang halus, flat gitu. Nah itu menipu, artinya tekstur semu gitu atau imitasi gitu. Kalau tekstur nyata yang kita permukaan objeknya itu ya nyata jika kita raba gitu. Atau kalau kamu melihat lukisan, ada tuh beberapa lukisan dengan gaya ekspresif misalkan, itu kuasnya seniman menggunakan cat akrilik atau cat minyak, itu langsung di tube, menggunakan tube langsung di atas kanvas misalkan. Jadi lukisannya tuh bertekstur. Nah, kadang kita suka melihat gitu, ada lukisan tapi kok kasar gitu. Itu bertekstur. Nah, kadang itu seniman di situ mencoba membuat kesan atau nuansa sendiri, keindahan dalam lukisannya. Nah, selanjutnya unsur seni rupa selanjutnya yaitu warna. Warna di sini sangat penting.
Dan menurut teori warna Brewster itu ada 3 warna pokok ya. Merah, kuning, biru itu warna primer ya. Kalau sekunder yaitu ungu, orange, hijau gitu. Dan memang kalau kita belajar warna akan ada kajian-kajian tersendiri tentang warna, karena ini perlu dipelajari kalau untuk warna, karena merupakan unsur yang sangat penting dalam karya, apalagi dalam desain ya, sangat penting sekali. Nah, setelah unsur tadi, kita juga ada dalam seni rupa itu ada prinsip-prinsip seni rupa. Prinsip itu ya penyusunan, yaitu bagaimana seorang seniman itu memiliki suatu kaidah-kaidah ya. Kaidah atau desainer memiliki kaidah-kaidah dalam berkarya. Nah, salah satunya ini di antara lain ya, prinsip keseimbangan ya. Pasti kamu berkarya nggak sadar aja ketika kamu tuh sedang pernah membuat karya ya, mungkin di grade sebelumnya, atau kamu memang hobi, ada yang hobi gambar misalkan, kamu buat karya, kok kesannya kok pasti dalam diri kamu tuh atau menimbang karya, ini udah balance gak sih, udah seimbang gak sih gitu. Nah, dalam karya-karya, dalam prinsip karya keseimbangan seperti karya-karya seperti ini, karya fotografi ini berarti simetris ya. Simetris itu bisa atas bawah, kanan kiri gitu. Ada juga keseimbangan yang asimetris ya, tersembunyi seperti gambar yang ini, yang di tengah ini yang seperti dadu. Ini kiri kanan, bobotnya ada lingkaran sebelah kiri itu lebih besar, yang sebelah kanan itu 4 tapi kecil-kecil, tapi kita melihat sini udah balance gitu. Ada juga keseimbangan derajat ya, sederajat gitu. Ataupun keseimbangan memancar radial. Ini banyak sekali ya. Jadi ada juga karya-karya yang memang dibuat, ini kan sangat terstruktur gambar-gambar yang saya tampilkan. Ada juga karya-karya yang memang rumit, namun kita lihatnya tuh, dilihatnya kok enak gitu, atau di balance banget karyanya. Desainer pun sangat mempertimbangkan keseimbangan dalam produk-produknya. Kesatuan, nah, atau keselarasan atau harmoni. Nah, di sini menjadi satu prinsip seni rupa yang sangat dibutuhkan seorang seniman atau desainer, yaitu prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan sungguhnya adalah menurut Sajiman Edi Sanyoto, prinsip kesatuan sesungguhnya ialah adanya hubungan-hubungan antar unsur yang disusun. Nah, ini contoh saya mengambil karya, salah satu karya kakak kelas kamu juga di sini. Di sini kita lihat kesatuannya. Ini karya bisa dikatakan karyanya kompleks ya. Ada garis yang tak beraturan, ada warna yang juga tak beraturan. Namun kita melihatnya di sini kesatuannya ada. Sehingga garis-garisnya dihubungkan dengan gaya-gaya tak beraturan, namun ini juga ada garis lagi gitu. Lalu susunan-susunan warnanya juga gitu. Dan ada bagian-bagian spiral yang mirip bunga seperti ini. Jadi membuat kesatuannya karya tersebut menjadi harmoni. Merupakan karya yang bagus. Selanjutnya prinsip-prinsip seni rupa yang ketiga itu penekanan atau center of interest. Saya kadang menyebutnya point of interest gitu kan.
yaitu setiap karya ada satu poin ya, atau yang dominan, bisa dikatakan yang menarik perhatian karya tersebut. Mungkin kalau kamu melihat wajah di cermin, ya point of interestnya itu mata gitu. Nah, point of interest atau center of interest atau penekanan itu ketika kamu melihat karya ini, ya pasti yang beda sendiri gitu ya. Yang lain kotak, ya sendiri nih bentuknya lain, apalagi warnanya merah lagi, beda dengan warna-warna di sekelilingnya. Begitupun karya ini ya, yang lain spiral, ini segitiga, merah lagi warnanya, jadi menjadi suatu objek dalam karya yang menarik perhatian. Nah, ini yang sebelah kanan ini salah satu karya maestro Indonesia juga, karya pelukis almarhum Popo Iskandar ya. Seorang dosen juga dosen di UPI Bandung. Kalau kamu melihat karya ini ya, point of interestnya yang mana? Ya, pasti yang ini ya kan, di kepala kucingnya, karena nih matanya bentuknya beda, matanya juga penggunaan warnanya hijau gitu. Jadi sang maestro ini ketika berkarya, beliau mempertimbangkan point of interest gitu. Selanjutnya irama. Ya, irama pergerakan berarti ya, bisa juga ritme, ya pengulangan gitu. Ya, pengulangan yang secara teratur dan terus menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Pengulangan ini bisa berwujud bentuk garis ataupun banyak warna atau rupa-rupa warna gitu. Nah, memang ketika kita lihat karya yang sebelah kiri, yang paling kiri ini, nah ini iramanya spiral ya, mengarah ke satu titik, satu poin yang ada di tengah. Kalau ini iramanya zigzag, begitupun yang kanan zigzag. Jadi horizontal, ini juga horizontal. Karena kekuatan garis ini sangat mempengaruhi, dan begitupun warna. Ini dipengaruhi juga warna-warna vertikal. Di sini ada kotak, jadi terkesan seperti 3D gitu. Untuk gambar yang sebelah kanan. Proporsi. Nah, proporsi adalah perbandingan porsi atau unsur dari satu objek. Nah, contohnya ada antara kepala dan tubuh balita berbeda dengan proporsi orang dewasa, misalkan seperti itu. Atau tinggi badan orang dewasa sama tinggi badan anak-anak tuh beda, seperti itu. Kadang kamu juga melihat, kok kurang proporsional dah. Kadang-kadang kan kamu suka menimbang kalau misalkan menggunakan baju contohnya, atau kamu mungkin ada yang juga yang berkarya, kok anaknya ini kok kegedean, ketinggian nih, akhirnya dirubah gambar anaknya misalkan. Kalau gambar ini gambar orang, kayaknya agak kurang proporsional deh matanya. Nah, kadang-kadang kamu suka menyebutkan kata-kata proporsi. Itu secara nggak langsung ya, kamu tuh setelah melakukan pertimbangan prinsip-prinsip dalam seni rupa gitu. Oke, terima kasih untuk pelajaran pengantar seni rupa pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat, dan mohon kamu juga bisa mereview kembali apa yang sudah saya sampaikan, menjadi bekal nantinya kamu dalam berkarya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.